Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Trinugroho dari Program Studi Bisnis Digital 4A dengan NIM 2211510004. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Managing Digital Organization. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi risiko digital. Oke, classes. Industri saat ini sudah semakin maju dari yang awalnya industri 1.0 yang diawali dengan ditemukannya mesin uap pada abad ke-18 hingga saat ini sudah mencapai industri 4.0, bahkan akan menuju revolusi industri 5.0 atau biasanya kita menyebutnya sebagai era digital. Sebetulnya classes, era digital memang memberikan banyak sekali kemudahan untuk keseharian kita, terutama dalam menjalankan lini bisnis yang bersinggungan dengan banyak orang dan memerlukan efisiensi yang tinggi. Tapi, kita jangan pernah lupa bahwa setiap kemudahan pasti akan ada risiko yang dihasilkan. Begitu pula dengan era digital saat ini, sebetulnya banyak sekali risiko yang dihasilkan, tapi kemungkinan beberapa orang atau mungkin beberapa organisasi masih belum bisa mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi dari proses digitalisasi ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu yang pertama, apa itu risiko digital, kemudian jenis-jenis risiko digital, dan yang ketiga, metode dalam identifikasi risiko digital. Next, pertama, apa itu risiko digital? Menurut beberapa sumber yang kemudian saya himpun menjadi satu, dapat disimpulkan bahwa risiko digital mengacu pada seluruh konsekuensi yang tak terduga yang diakibatkan oleh transformasi digital dan mengganggu pencapaian tujuan, baik itu bisnis, organisasi, atau perseorangan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa risiko digital adalah segala sesuatu yang mengancam tujuan kita. Next, yang kedua ada jenis-jenis risiko digital. Risiko digital terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada risiko keamanan cyber, kemudian risiko teknologi cloud, risiko kebocoran data, risiko kepatuhan, risiko otomatisasi proses, risiko ketahanan, risiko privasi data, risiko pihak ketiga, dan risiko bakat tenaga kerja. Oke, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cyber security atau keamanan cyber. Nah, kalau risiko ini biasanya berkaitan dengan ancaman terhadap infrastruktur digital seperti misalnya aplikasi, data, server, perangkat, dan jaringan. Kemudian next ada cloud computing atau risiko cloud computing adalah semua serangan yang dapat mengancam sumber daya yang berupa data di dalam teknologi cloud. Contohnya, kita kehilangan data atau kesalahan dan gangguan layanan cloud computing. Kemudian next ada data leaks atau risiko kebocoran data. Nah, risiko kebocoran data ini merujuk kepada pengungkapan informasi sensitif secara tidak sengaja, baik melalui serangan cyber atau kesalahan manusia atau human error gitu. Kemudian next ada compliance atau risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini biasanya terkait dengan pelanggaran terhadap standar kepatuhan dan peraturan yang mengatur keamanan data, privasi, dan kerahasiaan sebuah informasi. Kemudian next juga ada proses automation. Nah, risiko otomatisasi proses merujuk pada potensi masalah atau dampak negatif yang terkait dengan penggunaan otomatisasi atau proses otomatisasi. Kemudian ada resilience atau risiko ketahanan. Nah, risiko ketahanan ini merujuk pada potensi kerentanan atau kelemahan
dalam kemampuan suatu organisasi, sistem, atau infrastruktur untuk bertahan atau pulih dari gangguan kejadian eksternal atau tekanan yang tidak terduga. Oke, next ada data privacy atau risiko privasi data. Risiko privasi data adalah apapun yang mempengaruhi keamanan dan perlindungan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, informasi keuangan, dan informasi data medis. Ini erat kaitannya dengan data leaks atau masih berhubungan dengan data leaks atau risiko kebocoran data. Kemudian ada risiko pihak ketiga atau third party risk, merujuk pada potensi masalah atau dampak negatif yang timbul dari keterlibatan dan ketergantungan perseorangan, organisasi, atau bisnis terhadap pihak ketiga seperti misalnya layanan cloud, penyedia aplikasi, atau mitra bisnis. Kemudian yang terakhir ada workforce talent. Nah, risiko bakat tenaga kerja merujuk pada potensi masalah atau dampak negatif yang timbul dari kurangnya bakat atau keahlian yang diperlukan dalam kegiatan bisnis atau operasional suatu organisasi. Kemudian part yang ketiga ada metode dalam mengidentifikasi risiko digital. Sebetulnya banyak sekali metode yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi risiko digital. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 metode yang paling sering digunakan. Yakni yang pertama ada analisis SWOT, kemudian brainstorming, benchmarking, dan wawancara survei. Oke, yang pertama adalah analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam konteks tertentu, dan dalam hal ini adalah dalam konteks risiko digital. Dengan analisis SWOT ini kita bisa mengidentifikasi setiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh bisnis. Dan dengan kita mengetahui itu, kita akan bisa melihat risiko-risiko apa yang kemungkinan pada masa yang akan datang akan menjadi ancaman untuk kita. Kemudian yang kedua ada metode brainstorming. Nah, metode brainstorming merupakan metode yang biasa digunakan untuk menghasilkan sejumlah ide atau solusi terhadap suatu masalah secara berkelompok, atau mungkin biasa disebut dengan mudahnya itu musyawarah gitu ya. Tujuan utama dari brainstorming ini untuk memunculkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dengan membebaskan partisipan atau perseorangan dalam kelompok dari keterbatasan pemikiran atau penilaian awal. Jadi dalam brainstorming kita bebas mengemukakan pendapat tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu gitu. Nah, brainstorming terdapat sesi pengumpulan gagasan secara spontan dari anggota tim atau kelompok yang kemudian bisa digunakan untuk mencari kemungkinan risiko digital yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga ada benchmarking. Benchmarking adalah simpelnya mungkin benchmarking adalah membandingkan. Tapi di sini adalah benchmarking adalah metode yang melibatkan perbandingan kinerja, praktik, atau standar keamanan organisasi dengan organisasi sejenis atau yang dianggap sebagai praktik terbaik dalam industri, atau biasanya kompetitor kalau dalam bisnis. Dalam konteks identifikasi risiko digital, benchmarking memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi seberapa baik mereka berkinerja dalam mengelola risiko digital dibandingkan dengan pesaing atau pemimpin industri. Oke, metode yang terakhir yang paling sering digunakan adalah wawancara dan survei. Nah, wawancara dan survei adalah metode yang melibatkan interaksi secara langsung dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk mendapatkan wawasan tentang risiko digital yang dihadapi oleh organisasi.
Dengan menggunakan wawancara dan survei secara efektif, organisasi dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang risiko digital yang dihadapi, serta persepsi dan sikap pemangku kepentingan terhadap keamanan dan informasi. Jadi, sebetulnya dalam melakukan identifikasi risiko digital, kita tidak bisa hanya menggunakan atau mengandalkan satu metode. Pasti biasanya sebuah organisasi atau bisnis menggunakan lebih dari satu, entah menggabungkan antara benchmarking dengan wawancara atau survei atau lain sebagainya digabungkan menjadi satu, tapi yang pasti tidak mungkin hanya menggunakan satu metode saja, karena itu akan menyebabkan kurangnya informasi, referensi, dan data mengenai risiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Saya ada sedikit pesan. Pesannya berbunyi, dalam setiap kemajuan pasti ada risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, jangan terlena dengan kemudahan yang kita dapat saat ini, tapi pelajari juga risiko di baliknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.